Hey guys, welcome back to my channel dan kembali lagi di segmen Random Talk. Annyeonghaseyo, Soblis, welcome back. Dan di sini aku tahu kamu pasti udah nonton di part satunya. Aku akan upload video part 2-nya. Dan ini adalah lanjutan gimana karakter member zodiak dari zodiaknya mereka. Sebelum aku mulai masuk ke dalam videonya, aku mau tanya sama teman-teman yang nonton part 2 ini, kamu percaya nggak sih sama zodiak? Apakah kamu percaya kalau zodiaknya ini tuh karakternya seperti itu gimana? Aku pengen denger deh. Teman-teman di sini yang nonton pada zodiaknya apa sih? Boleh dong komen di bawah sini biar aku bisa kayak saling kenalan sama kalian dan ultah kalian kapan. Ini buat yang biasnya makna line pasti udah nungguin banget kan, karena makna line kita tuh pada badas-badas gitu gak sih? Tapi yang hyung line ini pada kalem-kalem semua. Suka gitu ya, kenapa ya? Yang makna malah kelihatan yang lebih badas, tapi yang Oni line atau yang Hyung line itu mereka lebih kalem, lebih soft. Kemarin aku bahas tentang Hyunsik sampai Kyumin. Nah, kalian tonton part satunya. Sekarang aku akan bahas part 2-nya bagian magnet line. So, let's go start it. Di sini aku mulai. Member selanjutnya adalah siapa nih yang swag-swag ini nih, yang suaranya berat-berat ini siapa yo? Wayne Park Sehun. Dia lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 2001. Yang berarti zodiak dia adalah Scorpio. Nah, kalau misalkan ngedengar kata Scorpio, kalian tuh pasti kayak ada sesuatu something dark vibes dari si Scorpio ini. Scorpio elemennya adalah air, water sign. Dia satu elemen dengan Pisces dan Cancer. Dengan lambang kalajengking ini, diam-diam menghanyutkan, diam-diam beracun gitu Scorpio. Oke, dari sikapnya Wayne yang pertama kita lihat, itu udah ketebak banget kan? Ini orang nih Scorpio banget nih Wayne. Tapi bedanya dia ini Scorpio Oktober, bukan Scorpio November. Pokoknya setiap di bulannya, zodiaknya sama, pasti karakter itu beda. Kalau dari zodiak Scorpio Oktober, mereka tuh lebih suka bercanda. Orangnya masih mau untuk kayak lucu-lucu, receh gitu. Dia tuh suka sama orang yang lucu. Dan mereka memang punya kesan yang dingin banget ya. Ketika kita ketemu sama orang Scorpio, aku tuh gak berani untuk deketin dia langsung. Pasti kamu juga kayak ada rasa takut kan untuk ngedeketin orang Scorpio. Kayak, ini orang dingin banget, takut deh ngedeketinnya. Tapi ketika kamu udah jadi temennya, udah bersahabat sama dia atau jadi pacarnya, wah, mereka itu overprotective. Karena kamu akan kaget dengan sikap mereka. Mereka tuh sebenarnya bawel banget. Setuju gak sih Soblis? Kayak kamu misal ngelihat video-video zodiak yang paling banyak ngomong tuh Wayne sama Kyumin. Wayne ini aku kaget banget, ternyata dia banyak ngomong. Padahal yang kita lihat dia tuh kayak diem banget. Karena gitu, Scorpio itu orangnya sangat banyak mikirnya. Kalau pengen deketin orang, pengen ngobrol, mereka tuh kayak mikir dulu, ini orang pantas gak ya aku deketin, nih orang nyambung gak ya sama aku? Coba yang Scorpio boleh deh komen di bawah sini. Karena mereka tuh gak berani untuk heboh langsung. Mereka gak berani untuk say hi duluan. Karena introvert juga, ya gak sih? Kebanyakan Scorpio itu rata-rata introvert. Pokoknya mereka tuh sangat ilfeel sama kebohongan sih. Dan Scorpio ini mirip-mirip sama Pisces. Kalau sekalinya ngomong itu nyelekit banget. Makanya ingat gak sih kalian di video zodiak yang saling jujur-jujuran? Itu Wayne sama Lex, mereka tuh saling kayak adu bacot ya, bahasanya adu mulut. Agak takut sih aku kalau misalkan ngobrol sama Wayne, ngobrol sama Lex, ngadu bacot gitu. Aku nggak mau sih, nggak mau cari ribut ya. Dan Scorpio ini mereka orangnya setia kawan. Mereka tuh hangat banget. Makanya kamu lihat gak sih si Wayne ini kayak bener-bener caring banget sama membernya. Walaupun gak kelihatan jelas kayak Hyunsik ya, tapi aku perhatiin Wayne ini diem-diem sangat caring. Buat para stan Wayne, kamu tuh gak perlu takut kalau ngedeketin Wayne duluan. Kalau kayak humble, ramah, gak apa-apa, yang penting ramah aja sama Scorpio. Karena mereka akan menghargai kebaikan kamu. Mereka bukan tipe orang yang kayak sini orang, sih enggak, mereka akan memperhatikan kamu dulu. Karena menurut dia cocok, menurut dia nyambung, dia akan balas dengan ramah juga. Di masalah percintaan juga Scorpio ya, nggak tahu ya kalau Wayne. Pokoknya Scorpio itu nggak suka sama cewek yang lebay, yang banyak bacot. Scorpio suka sama cewek yang kalem, lembut, pemalu, cute. Ya sebenarnya rada susah sih, agak aneh juga emang nih tipenya Scorpio. Pengen cewek yang kalem, diem, cute. Pacaran aja sama boneka. Scorpio-nya aja image-nya udah diem. Terus kamu pengen cewek yang diem juga. Emang nggak
krik canggung gitu kah hubungannya. Tapi aku nggak tahu ya kalau Wayne sendiri, karena yang banyak aku kenal selama ini Scorpio-nya November. Scorpio Oktober itu mereka masih mau bergaul, masih suka kayak bercanda receh gitu loh. Karena Oktober ini bulannya Libra, yang suka bergaul, welcome gitu ya, mudah dapat teman baru. Nah di sini Wayne ini orangnya aku lihat masih bisa bergaul sih. Tapi menurut Sobli sendiri gimana? Coba komen di bawah sini. Lanjut ke member selanjutnya, bias pertama aku, my first love di zodiak adalah Sing. Gimana ya? Dia kayaknya kayak Ma Chun Sing. Aku nggak tahu nada tulisan China-nya gimana ya. Sing ini lahir di tanggal 11 Januari tahun 2002, yang berarti zodiaknya adalah Capricorn. I love Capricorn, guys. Masih satu elemen sama Virgo, guys. Capricorn, oke. Dari zodiak Capricorn, mereka elemennya itu adalah earth sign, elemen tanah. Mirip sama Virgo, logis, realistis, otaknya main banget. Dan Capricorn ini orangnya sangat ambisius. Kalau dia punya mimpi, dia tuh pekerja keras banget deh. Mereka orang yang pekerja keras, ambisius, dan cenderung kaku. Kayak kikuk gitu loh, paham gak ya? Cenderung kaku, Capricorn. Kalau misalkan kamu lihat Sing, dia tuh sebenarnya ada sisi awkward-nya. Sadar gak, Soblis? Ketika dia lagi ngobrol sama seseorang, atau ngobrol sama member-member zodiak, gimana ya? Aku tuh kalau misalkan ngebayangin nih, kalau lagi ngobrol sama Sing, kayaknya aku harus banyak ramah, senyum-senyum biar dia nyaman sama aku, biar suasananya tuh nggak awkward. Tapi Capricorn-nya orangnya lembut abis, mereka tuh setia, lembut. Cuma sayangnya mereka tuh kurang ekspresif, kurang mengekspresikan perasaannya. Cowok Capricorn itu susah banget untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi mungkin kesannya nih cowok cuek banget sih, mereka nggak perhatian, tapi sebenarnya mereka tuh diem-diem perhatian. Nah, kamu sadar nggak sama perilakunya Sing? Diem-diem perhatian, kalau misalkan dicuekin, dia akan tanya kenapa. Ingat nggak? Dia sempet nggak suka sama Leo, gara-gara Leo itu nggak balas chatnya. Aku nonton interviewnya. Ya gitu, Capricorn tuh overthinking juga ya, mirip-mirip sama Virgo. Dia ngajak chat Leo untuk kenalan, tapi kenapa di-read doang? Nah, pasti Sing tuh overthinking, kenapa nih orang? Disamperin lah, lu kenapa gitu. Jadi dia nggak suka sama sikapnya Leo. Nah, emang Capricorn tuh sebenarnya nggak suka dicuekin, tapi mereka orangnya punya vibes yang dingin dan kaku. Jadi buat teman-teman yang pengen punya pacar Capricorn, apalagi cowok Capricorn, kamu jadi be yourself aja, jangan lebay. Dia pembawaannya memang elegan, tapi Sing tuh punya image yang cute, imut. Dia sweet banget sih, aku juga jujur ya, setelah Hyun Sik aku juga rada jealous sama Sing. Dia tuh sweet banget, dia tuh pinter banget memperlakukan fans-fansnya. Ayo, buat yang stan-nya Sing, kalian harus kuatkan hati ya, jangan marah, jangan cemburu, karena emang ini pekerjaan mereka. Seperti yang aku bilang, Capricorn itu kan orangnya ambisius ya. Kamu lihat deh Sing, yang badannya dulu biasa aja, sekarang dia jadi nge-gym, kebentuk gitu kan badannya, kelihatan jadi laki banget. Padahal mukanya itu cantik banget, berambisius, pengen punya badan yang bagus ya. Oke gitu, demi kesehatan dia juga. Dalam percintaan kamu jangan takut Capricorn ini selingkuh sih. Jujur aja Capricorn tuh setia banget loh. Mungkin kamu merasa gak diperhatiin, dia jawabnya teksnya singkat-singkat, tapi sebenarnya dia bawel banget aslinya. Makanya kalau pengen pacaran sama cowok Capricorn, lebih baik calling lewat telepon atau video call, jadi kamu tahu perasaan dia. Ungkapan dari mulut langsung dan dari teks itu kan beda kan setiap orang. Energinya tuh lebih dapet kalau lagi teleponan sama dia. Terus rata-rata cowok Capricorn tuh memang good looking, suka kerapihan, suka kebersihan. Sama kayak Virgo, mereka tuh benci banget sama orang yang jorok. Karena image pertama yang dilihat Capricorn itu fisik, itu emang bener. Virgo juga mereka tuh menyukai keindahan, estetika. Makanya kalau aku lihat Sing, setiap foto-foto dia tuh sangat mementingkan estetika. Anaknya estetik banget Sing. Rambut gimana, dia aja nggak suka sama foto dia waktu debut, katanya jelek rambutnya. Dia lebih suka rambut dia yang sekarang karena lebih cakep gitu, black hair kan. Selanjutnya kita ke bias kedua aku, yaitu Dapin. Kim Dapin lahir pada tanggal 20 Mei tahun 2002, yang berarti zodiaknya adalah Gemini.
Tapi di sini Gemininya itu adalah Gemini Mei, bukan Gemini Juni. Gemini itu elemennya adalah udara, air sign. Mereka tuh mencintai kebebasan. Tapi karena dia Gemini Mei, itu masih ada jiwa Taurusnya. Nah, nanti aku bahas setelah ini ya si Oyin. Gemini mencintai kebebasan dan mereka tuh punya gengsi yang tinggi. Kalau aku nonton vlog-vlog zodiak dan aku nontonin video yang collab sama zodiak ya, aku memperhatikan Dapin, dia sangat pemalu. Rata-rata zodiak Gemini Mei, mereka tuh sangat pemalu. Gak berani untuk nyapa orang di awal. Teman aku juga ada yang Gemini Mei, mereka tuh cenderung pemalu, gak berani untuk heboh, say hi duluan. Jadi tunggu orang datang ke dia dan dia welcome. Dan Gemini Mei ini mereka sangat hangat. Dia benar-benar mau sama siapapun berteman, dia mau, dia nggak pilih-pilih teman, dia welcome, dia friendly. Kalau belum kenal, ya udah bodo amat. Tak kenal maka tak sayang. Jadi aku harap para soblis, kalau misalkan lagi fan call nih sama Dapin, kamu jangan ragu untuk jadi sosok yang ceria. Karena itu biar menghilangkan rasa canggung, rasa pemalu, awkwardnya dari Dapin. Gemini mencintai kebebasan, makanya itu dia berani ikutan jadi idol ya. Karena dia pengen mencoba hal baru. Orangnya juga suka sama sosok yang lucu. Mereka tuh mengutamakan ini loh, intelektual. Mereka tuh mengutamakan kecerdasan seseorang. Rada ilfil sama orang yang gak pinter. Bener gak Gemini? Ini Gemini Mei, Gemini Juni, setuju sih pasti. Karena takutnya gak nyambung diajak ngobrol. Gemini tuh kalau udah deket ya, mau Mei atau Juni, mereka tuh banyak banget ngobrol. Mereka tuh suka banget ngobrol. Pokoknya apapun yang kamu ceritakan ke Gemini tuh pasti asik. Mereka tuh responnya asik. Ya makanya kalau misalkan kita lihat Dapin, dia tuh kayak diem banget karena ya kamu belum jadi sosok yang deket sama dia. Coba nih, aku yakin banget ya, tapi nggak mau sotoy. Kalau aku misal tanya ke member-member zodiak nih, off kamera deh, bukan di depan kamera, pasti Dapin tuh sosok yang suka ngobrol. Nggak usah ngomongin sama member lain. Aku lihat vlognya di Cinatia, itu kan dia sama Dapin ya kelompoknya. Itu Dapin banyak banget ngobrol kan, banyak banget cerita. Karena dia udah merasa nyaman sama Cinatia dan Korendi. Iya kan, coba deh kamu perhatiin vlognya Cinatia, itu Dapin banyak banget ngobrol loh, makanya aku jatuh cinta sama Dapin ya. Aku anggap dia jadi bias aku juga di zodiak karena dia itu, ya ampun, sopan banget, ramah, suka ngobrol, dan dia tuh kayak sangat responsif gitu. Kalau misalkan Cinatia ngomong, dia respon, oh gini, terus ditanya balik sama dia. Itu, Gemini itu suka banget ngobrol. Dan kalau masalah percintaan, aku gak bisa bilang sih, pokoknya percintaan Gemini, kalian tahu kan Gemini itu banyak dibenci sama semua orang ya, zodiak-zodiak Gemini, tapi tergantung masing-masing orang lah. Aku suka sama Leo, aku suka sama Dapin, gak semua Gemini itu brengsek. Dalam percintaan Gemini itu pokoknya kalian jangan bikin dia risih. Sibukin diri ya, sibukin diri, fokus sama dirimu sendiri, jangan obses sama Gemini, karena Gemini itu bakal risih sama orang yang ngejar-ngejar dia. Tetap elegan dan ngobrol hal-hal yang berbobot. Jangan jadi sosok yang pemalu sih depan Gemini, gitu aja. Next, yang terakhir ini adalah magnet kesayangan kita semua, Leo Yin. Jujur ya, gara-gara Leo Yin ini aku jadi nonton Dracin lagi. Karena visualnya Leo ini jangan diragukan. Leo lahir pada tanggal 15 Juni tahun 2002, yaitu zodiak adalah Gemini. Ini Gemini Juni loh, air sign, elemen udara. Gemini mencintai kebebasan, gak suka sama orang yang posesif, elemen udara, air sign. Mereka udara. Tahu kan udara itu kan gak bisa kita raih ya. Aku begini aja nih, aku mendapatkan sensasi udara tapi gak bisa aku raih. Mereka orangnya gak bisa dikekang, gak bisa dihalangi. Nothing can stop. Nothing cannot stop. Gak ada seorang pun yang bisa menghentikan sosok Gemini. Mereka gak suka banget sama orang yang posesif. Leo Yin ini punya gengsi yang tinggi dan pemalu. Iya, seperti yang aku bilang di awal kayak si Dapin. Mereka tuh sangat pemalu di awal. Jadi kalau kamu lihat Leo tuh banyak diemnya, mereka tuh gengsinya tinggi banget. Orangnya gengsian. Kenapa ya? Gemini tuh orangnya gengsian. Kenapa sih kalian? Tapi kalau misalkan udah jadi temen dekat, kamu lihat deh orang-orang Gemini ngobrol mulu atau jadi kelingi, jadi suka physical touch, suka rangkul temennya, tiba-tiba cerita, tiba-tiba ngobrol.
dan sangat responsif. Mereka tuh suka sama sosok yang ceria. Jadi kamu jangan pernah ragu kalau lagi ngobrol sama Oyin, jadilah sosok yang ceria. Tapi ini bukan munafik ya, aku nggak ngajarin kamu jadi munafik. Jadilah sosok ceria, just be yourself. Kalau kamu pengen flirting, godain Leo, godain aja guys. Mereka tuh suka loh. Mereka akan respon gombalan kamu. Mungkin siapa tahu dia tiba-tiba gombal kamu balik. Dalam masalah percintaan juga Gemini itu ya suka sama orang yang pintar, orang yang elegan. Jangan terlalu heboh, jangan lebay, jangan jorok. Jangan jadi sosok yang jorok sih. Suka sama aktivitas yang menyenangkan. Kamu ajak dia main basket atau ajak main bola. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Atau berenang, pokoknya ajak main game. Lakukan hobi dia gitu. Kalau misalkan aku ketemu Oyin, aku ajak dia ngedance bareng juga kayaknya dia mau, karena dia suka beraktivitas. Dia nggak suka tipe yang ngedate cafe date, diem, tatap-tatapan, ngobrol. Gemini tuh kurang nyaman sama momen kayak gitu, ya nggak? Karena canggung. Mending kalau misalkan pengen first date, menyimpan memori yang menyenangkan. Main bulu tangkis atau kamu main game bareng, itu Gemini tuh suka banget sih. Ketika kamu melakukan aktivitas yang menyenangkan, memori itu yang akan diingat sama sosok cowok Gemini. Beberapa temen aku yang cowok Gemini, Juni, ya semuanya rata-rata gini. Mereka tuh kalau milih cewek juga nggak sembarangan. Mungkin dia deket sama banyak cewek ya, cantik-cantik. Tapi yang nyantol di hatinya pasti selalu cewek yang kalem. Cewek yang nggak posesif, yang mengerti dia, menerima dia apa adanya. By the way, Oyin ganteng banget sih, era cream brulee. Sumpah dia ganteng banget. Aku suka banget sama style dia kayak Chen Ziyuan. Ini buat para penonton Dracin, kamu tahu nggak sama aktor China Chen Ziyuan? Oke guys, jadi segitu aja video part 2 dan sudah selesai video membahas karakter member zodiak dari zodiaknya. Gimana menurut teman-teman? Apakah kamu jadi lebih mengenal sama karakter member zodiak? Coba komen di bawah sini siapa bias kamu. Thank you so much for watching. Follow social media aku, subscribe channel ini, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman Soblis. Oke, see you on my next video. Bye bye.